Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mamrun Belajar Bersama Apoteker. Hai teman-teman farmasi se-Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan berfokus terhadap materi farmakognosi part 1. Soal pertama, seorang tenaga teknis kefarmasian di industri optra melakukan identifikasi secara mikroskopis biji yang akan digunakan sebagai bahan baku. Hasil identifikasi berupa bijinya berbentuk oval dan kecil, bau khas aromatis, tidak berasa, berwarna coklat pucat, memiliki senyawa identitas yaitu sesamin. Pertanyaannya, apakah nama biji tersebut? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah kita mencari biji apa yang senyawa identitasnya mengandung sesamin. Nah, ini sebenarnya intinya. Meskipun sudah dijelaskan secara organoleptis ciri-ciri dari biji tersebut, tapi intinya adalah dia mengandung sesamin. Jawabannya adalah biji wijen. Nah, seperti nama Latin dari wijen, nah, dari kata Sesamum indicum L. Jadi, pertanyaannya tadi kan bijinya mengandung sesamin. Nah, wijen ini bahasa Latinnya dikenal Sesamum indicum Lin. Jadi sesamin ini dia berfungsi sebagai suplemen nutrisi yang memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi dan menjadi modulator reseptor estrogen serta pembakar lemak. Jadi wijen ini biasanya digunakan oleh atlet atau orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman farmasis mendapatkan soal seperti ini yang menjelaskan secara organoleptis ciri-ciri dari tanaman obat tradisional, kita berfokus pada senyawa identitas apa yang disebutkan dari soal tersebut. Nah, biasanya juga nama Latin dari tanaman obat tradisional itu diambil dari kandungan senyawa identitas yang dimilikinya, seperti dari wijen tadi ini. Dia mengandung sesamin, namanya Sesamum indicum. Soal kedua, seorang TTK di industri obat tradisional memproduksi kapsul dengan bahan baku serbuk batang brotowali. Hasil identifikasi senyawa KLT menunjukkan adanya senyawa tinokrisposida. Senyawa ini dapat menghambat enzim alfa-glukosidase. Pertanyaannya, apakah kegunaan dari kapsul tersebut? Jadi inti dari pertanyaannya adalah enzim menghambat enzim alfa-glukosidase. Jadi harus kita ketahui dulu apa sebenarnya itu enzim alfa-glukosidase. Jadi jawabannya adalah antidiabetes. Nah, jadi enzim alfa-glukosidase ini adalah enzim yang berperan dalam pemecah karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan. Ini dikutip dari buku Pak Subroto tahun 2006. Jadi singkatnya enzim ini dia berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, jadi batang brotowali atau Tinospora crispa L. Mears diketahui memiliki aktivitas antidiabetes karena dia mengandung senyawa yang dimana berfungsi menghambat enzim alfa-glukosidase yang mampu meningkatkan kadar gula darah. Makanya dia disebut memiliki aktivitas antidiabetes. Nah, hal ini juga dibuktikan dari hasil pengujian atau Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia yang diterbitkan tahun 2014 bahwa terdapat aktivitas penghambat enzim alfa-glukosidase pada batang brotowali. Seperti itu. Makanya serbuk batang brotowali ini disebut mampu menghambat enzim alfa-glukosidase karena senyawa tinokrisposidanya ini. Soal ketiga, seorang TTK di industri jamu sedang melakukan identifikasi secara makroskopis simplicia berbahan baku rimpang. Hasil identifikasi berupa keping tipis, bentuk bulat atau agak jorong, permukaan luar berkerut, warna kuning jingga hingga coklat jingga terang.
bau khas aromatik serta tajam dan pahit. Nah, mengandung senyawa identitas santorisol. Pertanyaannya, apakah nama tanaman tersebut? Jadi seperti pada soal nomor 1 tadi, kalau misalkan ada soal seperti ini yang panjang yang menyebutkan ciri-ciri secara organoleptik, baik itu bentuk, bau, dan rasa, kita fokus kepada kandungan senyawa identitas apa yang dikandung pada tanaman tersebut. Nah, ini. Jadi intinya adalah tanaman yang mengandung santorisol itu apa? Jawabannya adalah temulawak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rata-rata nama Latin dari obat tradisional itu diambil dari senyawa identitas yang dimilikinya. Nah, temulawak ini nama Latinnya adalah Curcuma santorisa. Nah, kan ini senyawanya, ini namanya. Nah, hampir sama kan, santorisol. Senyawa yang dimiliki Curcuma santorisa Rops itu adalah santorisol atau disingkat dengan XNT. Jadi, XNT ini merupakan senyawa sesquiterpenoid yang diekstrak dari Curcuma santorisa yang telah terbukti memiliki berbagai aktivitas biologis seperti anti kanker, anti mikroba, anti inflamasi, antioksidan, anti hiperglikemik, anti hipertensi, anti platelet, nefroprotektif, hepaprotektif, dan memiliki efek estrogenik serta anti-estrogen. Soal keempat, seorang TTK di IOT melakukan identifikasi senyawa simplicia kulit batang kayu manis dengan metode KLT. Pengujian dilakukan menggunakan fase gerak N-heksana P-etilasetat P dengan perbandingan 9:1 dan fase diam silika gel 60 F254. Hasil kromatogram menunjukkan bahwa positif sinamaldehid seperti yang tertera pada gambar. Nah, jadi ini. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana itu metode KLT, mulai dari fase geraknya apa, fase diamnya apa, dan cara perhitungan untuk mendapatkan nilai RF dan HRF. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 4 ini, apakah kegunaan tanaman tersebut? Jadi tanaman yang diuji adalah batang kayu manis. Nah, untuk mengetahui kegunaan tanaman tersebut, di soalnya disebutkan bahwa dia mengandung sinamaldehid. Jadi intinya adalah batang kayu manis yang mengandung sinamaldehid ini sebenarnya fungsinya sebagai apa? Jawabannya adalah anti diabetes. Jadi minyak kayu manis ini dengan nama Latin Cinnamomum burmani diperoleh dengan cara distilasi dari kulit batang kayu manis. Nah, komponen utama minyak kayu manis ini adalah sinamaldehid seperti yang dijelaskan tadi pada soal. Nah, sinamaldehid ini merupakan senyawa yang memiliki gugus aldehid yang dapat dimodifikasi menjadi gugus ester yang dapat digunakan sebagai anti diabetes. Nah, ini juga diperkuat oleh penelitian atau yang dijelaskan pada jurnal Sains dan Matematika, sintetis etil sinamat dari sinamaldehid pada kayu manis dan uji aktivitasnya sebagai anti diabetes. Jadi, komponen utama dari kayu manis yaitu sinamaldehid, dia diketahui memiliki aktivitas sebagai anti diabetes. Oke, soal kelima. Industri obat tradisional memproduksi sediaan sirup dari bunga hibiscus sabdaripa L. Nah, jadi ini bunga hibiscus sabdaripa L. Nah, bunga ini berasal dari suku Malvaceae. Dia mengandung antosianin, tidak kurang dari 0,02%. Secara organoleptik, dia memiliki bau khas, rasanya asam, dan berwarna merah keunguan. Pertanyaannya, apakah nama tanaman daerah tersebut? Jadi tadi sudah dijelaskan secara organoleptik dan ada kata kuncinya dia berasal dari suku Malvaceae. Jawabannya adalah Rosella. Jadi untuk mengetahui jawaban dari soal-soal seperti ini, sebenarnya kita harus mengetahui nama Latin dari tanaman-tanaman tersebut. Nah,
Rosella sendiri itu nama latinnya adalah Hibiscus sabdarifa, seperti dari soal. Seperti dalam soalnya disebut juga bahwa dia berasal dari suku atau keluarga Malvaceae. Nah, kalau Chrysan tadi dia bahasa latinnya Chrysanthemum morifilium. Terus kalau melati, nama latinnya Jasminum officinale. Kesumba Cartamus tinctorius. Terus kecombrang Etlingera elatior. Jadi ini adalah nama-nama bunga ya. Jadi mau tidak mau kita harus sebagai seorang farmasi harus sedikit banyaknya mengetahui atau menghafalkan nama-nama Latin dari obat tradisional. Soal ke-6, peranan minyak atsiri dalam kehidupan manusia dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Dengan kemajuan teknologi, penggalian sumber-sumber minyak atsiri dan pendayagunaannya dalam kehidupan manusia semakin meningkat. Nah, salah satu tanaman penghasil minyak atsiri adalah Melaleuca leucadendra. Bagian manakah yang banyak menghasilkan minyak atsiri dari tanaman Melaleuca ini? Nah, kita ketahui dulu apa itu Melaleuca bahasa Indonesianya ya. Karena bahasa latinnya. Nah, jawabannya adalah folia. Nah, kalian tahu kan teman-teman apa itu folia? Ya, betul. Adalah bagian daunnya. Nah, jadi Melaleuca leucadendra sin M. leucadendron adalah bahasa Latin dari kayu putih. Nah, yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih, cejuput oil yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi rata-rata tanaman herbal itu yang mengandung aroma-aroma khas yang berbau seperti minyak kayu putih itu mengandung minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini dari kayu putih ini dia berasal dari daunnya. Jadi daunnya yang diekstrak terus dihasilkan ini dari proses penyulingan. Nah, metode penyulingan yang biasa digunakan adalah destilasi air, destilasi uap air, dan destilasi uap. Adapun dari pilihan dari jawaban pertanyaan tersebut adalah korteks. Nah, korteks itu adalah kulit batang, kaulis batangnya, folia daun, phlox itu bunganya, radix adalah akar. Jadi jawabannya adalah folia. Jadi nama Latin folia adalah daun. Daun tanaman kayu putih ini memiliki khasiat empiris, secara turun-temurun pada pengobatan gejala penyakit seperti batuk, pilek, mual dan muntah. Daunnya dapat digunakan setelah dihancurkan atau dibakar terlebih dahulu, dihirup dan diminum air rebusannya boleh dari daun kayu tersebut. Nah, senyawa 1,8 Cinolen memiliki beberapa khasiat secara klinis dalam mengobati penyakit infeksi saluran pernapasan seperti influenza, serta meringankan sesak nafas pada asma bronkial. Jadi Melaleuca leucadendra ini adalah bahasa Latin dari minyak kayu putih, yang dimana mengandung minyak atsiri yang berasal dari daunnya. Soal ke-7, seorang TPK di IOT melakukan identifikasi tanaman secara makroskopis. Pemberiannya berupa kulit batang, menggulung dan membujur, tebal, permukaan luar yang tidak bergabus, berwarna coklat, kekuningan sampai coklat kemerahan. Baunya khas, rasa sedikit manis. Rasa sedikit manis kan ciri khas dari tanaman ini. Diketahui memiliki senyawa khas yaitu sinamaldehid. Nah, ini sudah dijelaskan tadi pada soal nomor 4. Tanaman yang mengandung sinamaldehid itu memiliki rasa manis apa? Jadi jawabannya adalah kayu manis. Nah, kayu manis tadi masih ingat kan nama latinnya? Oke. Jadi nama latinnya adalah B. Cinnamomum burmani. Nah, sedangkan nama latin dari Alyxia oliiformis merupakan dia tanaman yang merambat, yang melilit atau semak yang luas.
Jadi secara organoleptik dia tidak memiliki rasa yang manis. Nah, Cinnamomum burmani ini dia kayu manis. Nah, dari namanya kayu manis, rasanya manis. Terus Litsea cubeba Lour Verson merupakan pohon kecil sampai ukurannya sedang. Nah, pohon ini dikenal sebagai penghasil minyak sirih yang berpotensial untuk industri-industri farmasi dan kosmetik kan juga ini, meskipun dia memiliki kandungan minyak sirih. Garcinia mangostana disebut juga manggis. Ya, manggis rasanya manis, tapi dia tidak memiliki cinnamaldehyde yang berfungsi sebagai anti diabetes. Dan yang terakhir adalah Tinospora cordifolia atau Tinospora crispa. Brotowali ini ini rasanya pahit karena dia mengandung tanin, makanya dia pahit. Oke. Jadi jawabannya adalah Cinnamomum burmani atau kayu manis. Oke, soal 8. Seorang TTK melakukan identifikasi simplisia secara mikroskopis. Berarti kita menggunakan mikroskop ya, kalau secara mikroskopis. Pengujian dilakukan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Terlihat butir-butir tunggal. Nah, ini ya. Kalau ada soal seperti ini, jadi kita harus perhatikan ciri-cirinya. Terlihat butir-butir tunggal atau majemuk. Terus dia berbentuk bulat. Ada hilus dan lamelanya tidak jelas. Apakah nama pati yang diidentifikasi tersebut? Nah, di sini ada 5 pati. Kira-kira pati apa ya yang gambarnya seperti ini? Secara mikroskopis dengan pembesaran 40 kali. Jadi jawabannya adalah pati gandum. Nah, jadi ini adalah hasil mikroskopis dari beberapa pati. Yang pertama itu pati beras atau disebut juga Amylum oryzae. Nah, oryzae bahasa latinnya Oryzae sativa. Suku dari Poacea atau Graminae. Karakternya dia di bawah mikroskop granulnya tunggal dan majemuk. Oke, sama dengan soal. Granul berbentuk segi banyak atau poligon. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan soal. Karena tadi dia berbentuk butir-butir tunggal. Nah, ini berbentuk segi banyak. Oke. Sama tadi ya, soalnya tidak memiliki hilum ataupun lamela. Nah, kalau Amylum manihot atau pati ubi, dia karakter mikroskopisnya granul pati tunggal atau majemuk, sama granul berbentuk bulat, terkadang bentuk rompang. Nah, ini bentuknya tidak sesuai lagi karena dia terkadang berbentuk rompang serta terdapat hilum. Nah, pada soal kan dia hilum dan lamelanya tidak terlihat jelas. Nah, kalau ini dia hilumnya letak konsentris berupa titik. Jadi bukan pati ubi. Nah, sedangkan pati kentang dia komposisinya granul pati tunggal. Nah, ini sudah tidak sesuai karena tadi dia kan tunggal dan majemuk. Serta bentuknya juga oval. Oke. Nah, hilumnya dia berupa titik letak eksentris, sedangkan yang di soal itu hilumnya tidak jelas atau tidak nampak. Nah, kalau pati kacang hijau dia granul pati tunggal, bentuk oval, hilum terlihat jelas. Oke, tidak sesuai juga. Kalau pati jagung dia pati tunggal majemuk, bentuk poligon. Ini bentuknya kan dia poligonal, tidak sesuai dengan soal. Hilumnya terlihat dengan jelas juga, dia bentuknya titik atau rekahan memanjang. Nah, pati gandum dia ini tunggal majemuk, bentuk bulat, ukuran besar 30-40 mikro, ukuran kecil 10. Hilum dan lamela tidak terlihat jelas. Nah, jawabannya adalah pati gandum. Di antara semua karakter mikroskopis yang disebutkan dari hasil pengujian, nah, pati gandum yang menyerupai yang disebutkan pada soal. Hilus dan lamela tidak jelas, butir, tunggal, dan majemuk, serta berbentuk bulat. Oke, jadi ini bisa
pelajari ya teman-teman farmasis. Jangan sampai nanti soalnya yang disebutkan adalah karakter mikroskopis dari keenam pati tersebut. Oke. Soal ke-9, Simplicia pegagan akan diproduksi oleh industri obat tradisional dalam sediaan kapsul. Simplicia yang baik memiliki nilai persyaratan kandungan kadar air tertentu. Hal ini untuk menjaga Simplicia tetap terjaga dari pertumbuhan jamur atau kapang. Nah, jadi jamur atau kapang kamir ini sangat suka dengan air. Jadi, kita berusaha untuk meminimalisir kadar air yang terdapat dalam Simplicia. Nah, makanya disyaratkan kandungan kadar air pada Simplicia itu berapa? Jawabannya adalah kurang dari 10%. Jadi, kadar air ini dia merupakan parameter untuk menetapkan residu air setelah proses pengeringan. Jadi, setelah kita keringkan Simplicianya, kemungkinan masih ada kadar air, tapi masih dimaklumi atau masih sesuai dengan syarat mutu jika kadar airnya kurang dari 10%. Ini setelah pengeringan ya. Ini berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Pak Foy tahun 94. Nah, serta diterbitkan juga oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Penentuan kadar air juga terkait dengan kemurnian ekstrak. Kadar air yang terlalu tinggi di atas dari 10% itu bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan mikroba yang akan menurunkan stabilitas ekstrak. Jadi kalau misalkan ada tumbuh mikroba seperti kapang, kamir, atau jamur pada Simplicia itu bisa menurunkan stabilitas ekstrak kita. Jadi setelah pengeringan kita ukur kadar airnya dengan syarat harus di bawah dari 10%. Oke, soal ke-10. Seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan lemas dan kurang nafsu makan. Pasien tersebut meminta suplemen untuk memperbaiki nafsu makan. Nah, sebagai TTK di apotek, TTK menyarankan kapsul yang mengandung ekstrak kunyit. Ya, diketahui ekstrak kunyit ini dia mengandung zat kurkumin. Nah, nama Latin dari tanaman tersebut adalah di sini namanya sama semua ya. Kurkuma. Nah, ada Curcuma santorisa, longa, hyaenae, aeruginosea, dan sadoariae. Jawabannya adalah Curcuma longa. Tadi disebutkan bahwa ekstrak kunyit. Nah, jadi mau tidak mau ya teman-teman harus menghafalkan nama Latin dari Optra. Oke. Nah, ini dia. Kalau Curcuma santorisa itu dia temulawak. Kalau longa dia kunyit atau kuning. Soal ke-11. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter spesialis jantung. Dari informasi pasien bahwa tekanan darah pasien 145/90 dan didiagnosa hipertensi oleh dokter 3 hari yang lalu. Informasi lain yang didapatkan adalah pasien tidak ada riwayat alergi obat dan ada riwayat gastritis. Nah, resepnya berisi captopril 25 mg sebanyak 30 tablet, isosorbit 30 tablet, thromboaspilate 30, neurobion 5000 mg sebanyak 30 juga. Nah, diketahui daftar harga masing-masing obat seperti yang tercantum pada soal tersebut. Nah, soalnya adalah berapakah total harga yang harus dibayarkan oleh pasien tersebut. Nah, jawabannya adalah kita tunggu di episode selanjutnya. Apabila teman-teman ingin Apoteker Mamrun membahas terkait perhitungan seperti ini, silakan komen di kolom komentar. Oke, ditunggu ya komennya. Alhamdulillah, thanks for watching. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin dibutuhkan oleh teman-teman yang lain, silakan di like, comment, share, dan subscribe. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan ujian kompetensi TTK bisa berhasil, dimudahkan, dilancarkan, ilmunya bisa bermanfaat untuk diri pribadi
lingkungan, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.